wabarakatuh. Salam sayang dari Umi untuk siswa-siswi soleh dan soleha seluruh Indonesia, terutama siswa-siswi MTS Al-Manar. Masuk ke pertemuan berikutnya, tetap bersama Umi di pelajaran IPA. Mari kita belajar IPA. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Oke, kita mulai pembelajarannya. Hari ini pembelajarannya masih bersifat daring, di mana materi yang dibahas itu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, di mana yaitu sistem gerak pada manusia, yaitu kelas 8 semester Gasal mata pelajaran IPA. Sistem gerak pada manusia. Gerak pada manusia terdiri dari alat gerak pasif berupa rangka, sedangkan alat gerak aktif berupa otot, sehingga manusia dapat bergerak secara bebas karena adanya otot. Jadi karena bersifat alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif, rangka yang terdiri dari tulang. Oke. Rangka, tulang. Fungsi rangka. Yang pertama, sebagai formasi bentuk tubuh, dia memberikan bentuk tubuh. Contohnya ini merupakan rangka tubuh manusia, sehingga rangka inilah yang membentuk bentuk tubuh. Seandainya apabila tangan dari satu rangkanya hilang, maka bentuk tubuhnya dikatakan cacat. Oke, paham ya? Kemudian apabila kakinya yang sebelah sini tidak ada, maka dia dikatakan cacat juga karena bentuk tubuhnya tidak normal. Jadi yang fungsi pertama adalah formasi bentuk tubuh. Yang kedua, formasi sendi-sendi. Sendi itu nanti kita apakan di selanjutnya. Oke. Berikut ketiga, pelekatan otot-otot. Otot-otot itu juga akan kita bahas di sini, apa sih otot, apa sih sendi. Oke, nanti pelekatan otot-otot yaitu seperti daging yang membentuk tubuh. Oke, kemudian sebagai pengungkit. Pengungkit artinya apa? Dia antar tulang itu saling berkontraksi, artinya sebagai pengungkit ya. Kemudian penyokong berat badan. Oke, jadi kalau tidak ada tulang atau tidak ada rangka, jadi kita tidak akan ada yang menyokong. Artinya apa? Seandainya cuma daging, diri kita terdiri dari daging, apakah kita akan bisa bergerak bebas? Tidak, ya kan? Karena tidak ada yang menopang tubuh. Berikutnya sebagai proteksi atau sebagai pelindung. Yang ketujuh, tempat pembentukan sel darah merah, yaitu di mana sel darah merah terbentuk di sumsum tulang. Oke, kemudian fungsi imunologis, imuno artinya daya tahan tubuh kan gitu, daya imunnya, antibodinya, yaitu terletak pada tulang atau sumsum tulang juga. Kemudian penyimpan kalsium karena kalsium itu tersusun di dalam tulang. Oke, berikutnya. Pengelompokan rangka manusia. Kelompok tulang pada manusia terdiri dari dua, rangka aksial dan rangka apendikular. Apa sih rangka aksial itu? Rangka aksial yaitu yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Jadi rangka aksial itu yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakangnya, tulang dada, ini tulang dadanya, dan tulang rusuk. Nih, ini tulang rusuk ya Nak ya. Berikutnya tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri dari bagian kepala ya, tengkorak nih, bagian kepala dan bagian muka. Di bagian kepala terdapat dua tulang ubun-ubun, satu tulang kepala belakang, satu tulang baji, dua tulang pelipis. Oke. Kemudian bagian muka terdiri dari dua tulang rahang atas, dua tulang rahang bawah, dua tulang pipi, dua tulang langit-langit, dua tulang hidung, dua tulang air mata, satu tulang lidah, satu tulang dahi, dan dua tulang tapis. Oke, ini bentuk dari struktur tengkorak. Oke. Ini pelipis, ini baji,
Ini daerah mata ya. Ini rahang atas, rahang bawah. Oke, ini pipi. Yang bagian kedua, tulang belakang. Terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Oke, itu tadi ya, maaf. Jadi, tulang belakang itu terdiri dari tulang leher, punggung, pinggang, kelangkang, dengan ekor. Ada di bagian belakang itu ekor ya. Ini dia, 7 ruas tulang leher gambarnya, 12 ruas tulang punggung, ini punggung, 5 ruas tulang pinggang, daerah pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, daerah kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Tulang dada, ini tulang dada ya nak ya. Clavicular nodes di bagian atasnya, manubrium, body bagian badannya, dan xiphoid process atau daerah pemrosesan xiphoid. Oke. Kemudian tulang rusuk, ini gambar tulang rusuk. 7 pasang tulang rusuk sejati, costa vera, 7 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pasang tulang rusuk palsu. Oke, 2 tulang rusuk melayang. 2 tulang rusuk melayang. Oke. 2 tulang rusuk melayang. Rangka apendikular terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Daerah sini anggota gerak atas, daerah sini anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari 2 tulang lengan atas, humerus, kemudian 2 tulang pengumpil radius, ini pengumpil daerah siku, kemudian 2 tulang hasta atau ulna, kemudian 2 kali 8 tulang pergelangan tangan atau karpal, daerah pergelangan tangan, kemudian 2 kali 5 tulang telapak tangan, di daerah telapak tangan ada tulangnya nak ya, metakarpal, dan yang terakhir 2 kali 14 tulang jari, falanges. Coba kalian hitung berapa tulang yang terputus antar jari. Jadi jari kanan itu terdapat 14 tulang. Oke, 14 tulang. Jadi kalau kanan 14, kiri 14, jadi 2 kali 14. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, inilah 14 tulang jari. Ini 14 tulang jari dan ini 5 telapak tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi 14. Oke, berikutnya tulang anggota gerak bawah. Terdiri dari 2 tulang paha, femur, 2 tulang tempurung lutut, patella, 2 tulang kering, tibia, 2 tulang betis, fibula, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki. Di pergelangan kaki ada tulang namanya tarsal. Tadi ini paha, tempurung lutut atau patella. Kemudian kering, ada betis. Beda ya. Kering ini yang depan, betis itu di belakang. Kemudian 2 kali 7 pergelangan kaki. Kemudian 2 kali 5 tulang telapak kaki. Di telapak kaki ada 5. Oke, metatarsal. Kemudian yang berikutnya sama, 2 kali 14 ruas tulang jari kaki. Jadi hitung di jari kaki tadi yang kecil itu ada tulang sebanyak 14 di kanan dan 14 di kiri, falanges. Dan yang terakhir tulang gelang panggul. Daerah panggul. Oke, ini ya. Ini daerah panggul ya. Bentuk tulang. Supaya agak ini ya. Panggul. Kemudian bentuk tulang. Terdiri dari tulang pipa atau tulang panjang,
tulang pendek, dan tulang pipi, serta tulang tak beraturan. Jadi ada 4 bentuk, tulang pipa atau panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang beraturan. Ini terdapat di mana aja, Umi? Kan gitu. Kita lihat ya. Tulang pipa atau panjang. Bentuknya seperti pipa, panjang silindris, ini pipa. Oke, ujungnya membulat. Epifise tersusun atas tulang rawan. Epifise ya. Nah, epifisis. Bagian tengah bernama metafise dan berongga yang berisi sumsum tulang. Di sini di dalam sumsum tulanglah terjadi namanya perombakan sel darah merah. Sumsum tulang pembentukan eritrosit ini. Sel darah merah dan sumsum tulang kuning pembentukan sel lemak. Jadi seperti ini ya, tulang pipa, tulang panjang. Terdapat di mana, Umi? Contohnya yaitu di tulang hasta, kemudian tulang kering, kemudian tulang paha. Kemudian yang kedua tulang pendek, carpal bones. Tulang yang lebih kecil, bentuk hampir seperti kubus atau bulat, dapat bergerak bebas ditemukan pada tulang telapak tangan dan kaki. Ini ya, daerah telapak tangan ya, dan kaki itu tulang pendek. Berikutnya tulang pipih. Katanya pipih, jadi dia tipis gitu ya bahasanya jadinya. Tulang berbentuk lempengan pipih yang lebar, fungsi melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya, ditemukan pada tulang kepala. Daerah kepala kita itu semua terdiri dari tulang pipih yang ke belakang ya. Oke, berikutnya tulang tak beraturan. Di sini bentuknya nggak beraturan. Tulang bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus ditemukan pada tulang rahang, ruas tulang belakang. Daerah tulang-tulang ruas belakang itu dia tak beraturan ya, Nak ya. Oke, kemudian jenis tulang. Ada tulang rawan yang terdiri dari tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa dengan tulang rawan elastin. Dan yang kedua tulang keras, osteosit, sel tulang dewasa pembentuk tulang, dan matriks berisi kolagen dan mineral. Oke, perhatikan ini struktur tubuh kita atau kerangka manusia. Oke, di sini terlihat ya tengkorak, tulang belakang bagian leher, tulang dada mana, tulang rusuk yang mana, tulang belakang ini, kemudian gelang panggul ini, tulang kelangkang ini kelangkang, kemudian koksiks ini, ini daerah koksiks, kemudian tulang pergelangan, ini daerah pergelangan tangan, tulang telapak tangan tadi metakarpal, tulang jari tangan falanges, tulang paha femur, tulang tempurung lutut, ini penjabaran yang tadi ya Nak ya. Tulang betis, tulang kering, tibia, kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki falanges, tulang selangka, ini selangka, tulang belikat, ini daerah belikat ketiak, tulang lengan atas humerus, tulang radius pengumpil, daerah sebenarnya dia mau mendekati siku, kemudian tulang hasta, ulna. Oke. Kemudian osteoprogenitor. Maaf. Osteoprogenitor merupakan sel khusus yang mampu berdiferensiasi atau melakukan pembelahan menjadi osteoblast terdapat di bagian luar membran atau disebut periosteum. Osteoblast merupakan sel tulang muda yang pembentuk osteosit. Osteosit merupakan sel-sel tulang dewasa. Osteoklas merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsi osteoklas untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Jadi ini ya terbentuk dari osteosit, osteoblast, osteoprogenitor, sel pembentuknya udah semakin berkembang sampai terbentuk nanti osteoklas. Ini cell of bone. Oke. Berikutnya proses pembentukan tulang atau disebut osifikasi. Pada bulan kedua dalam kandungan,
Jaringan embrio atau mesenkim membentuk rangka yang berupa tulang rawan, tulang kartilago. Kartilago dirusak oleh kondroblas membentuk sel pembentukan tulang rawan. Terbentuklah rongga yang terisi osteoblas, sel pembentuk tulang keras. Osteoblas membentuk osteosit, sel tulang keras, sehingga osteosit membentuk lapisan-lapisan lamela dari dalam ke keluar. Jadi jaringan yang pertamanya itu tulang rawan, pembentukannya yaitu dalam bentuk kartilago sampai terbentuk nanti yaitu sel tulang keras. Oke. Komponen penunjang sendi yaitu pertama ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang, kemudian kapsul sendi, lapisan selabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang bentuk persendian. Kemudian cairan sinovial, cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Sendi itu apa? Sendi itu yaitu yang menghubungkan antar tulang. Jadi kalau tidak ada penghubung antar tulang, gimana kan gitu. Jadi itulah sendi ya. Sendi itu yang menghubung antar tulang. Tulang rawan hialin, jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian, berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Oke, jadi kalau nggak ada sendi, kemudian ada pelumasnya. Kalau misalnya pelumasnya itu tidak ada, jadi kan antar tulang itu saling bergesekan, lama-lama terjadi pengeroposan yang disebut nanti osteoporosis. Hubungan antar tulang atau artikulasi atau persendian. Tadi ya, hubungan antar tulang atau disebut sebagai sendi. Sendi atau artikulasi terbagi atas sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Yang pertama yaitu sinartrosis atau sendi mati. Persendian yang tidak dapat digerakkan, misalnya hubungan antar tulang kepala. Sinartrosis itu pun terbagi atas dua, sinfibrosis dan sinkodrosis. Apa sinfibrosis? Yaitu sinartrosis yang tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Jaringan ikat fibrosa ini seperti serat-serat, contohnya persendian tulang tengkorak. Kemudian, sinartrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan, contohnya hubungan antar segmen pada tulang belakang. Jadi, hubungan antar segmen pada daerah tulang belakang, itulah sinkodrosis. Ini gambar dari kepala tengkorak ya, atasnya daerah bagian ubun-ubun. Berikutnya amfiartrosis, yaitu persendian yang menggerakkan dengan gerakan yang sangat terbatas. Terdiri dari sindesmosis, yaitu tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contoh persendian antar fibula dan tibia. Fibula dan tibia. Kemudian simfisis, tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Contoh hubungan antar ruas-ruas tulang belakang, daerah badan belakang ya, contohnya hubungan antar ruas-ruas tulang belakang. Berikutnya, diartrosis atau sendi gerak. Persendian yang paling bebas gerakannya, ini terdiri dari 5. Sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi luncur. Perhatikan sendi peluru. Dia seperti peluru. Sendi putar dapat berputar secara bebas, sendi luncur, kemudian sendi pelana, sendi engsel, dan sendi kondyloid. Ini jarang Gerak karena adanya persendian terdiri dari ekstensi gerak melurus, berbandingnya fleksi gerak menekuk membengkok, misalnya gerak siku, lutut, luas jari. Jadi gerak meluruskan sama gerak menekuk atau membengkok. Jadi kalau ekstensi itu meluruskan, lawannya fleksi, yaitu menekuk atau membengkok. Kemudian abduksi, gerakan menjauhi badan, dan aduksi, gerakan mendekati badan. Lawan ya. Abduksi itu menjauhi badan, adduksi mendekati badan. Kemudian depresi, gerakan menurunkan, dan elevasi, gerakan mengangkat, naik turun.
Kemudian supinasi gerakan menengadahkan tangan dan pronasi menelungkupkan tangan, membalik telapak tangan gitu ya. Inversi gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh dan eversi gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Nah, jadi itu daerah kaki. Berikutnya, gangguan dan kelainan pada tulang. Gangguan tulang terdiri dari fraktura atau patah tulang, contohnya fraktura terbuka, fraktura tertutup, remuk, dan retak. Kemudian bisa kembali tersambung seperti sedia kala. Kemudian gangguan persendian. Dislokasi sendi terkilir atau artinya dislokasi itu pergeseran lokasi atau lokasinya itu tidak sesuai dengan tempatnya, letaknya. Ankilosis atau sendi nggak bergerak, artritis radang sendi, gout artritis atau asam urat. Gangguan lainnya yaitu mikrosefalus, osteoporosis, dan rakitis. Gangguan pada ruas tulang belakang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Fraktura atau patah tulang. Oke, ini fraktura terbuka, fraktura tertutup. Tulang yang patah menyeruak keluar dan menembus kulit. Ini seandainya ini yang lurus ini, Seandainya yang lurus ini adalah tulang kita, badan kita atau daging kita kan gitu, maka tulangnya itu keluar atau menyeruak keluar tubuh. Ini ya disebut fraktura terbuka, artinya tulangnya tuh keluar dari bentuk tubuh. Kemudian tulang yang patah tidak sampai meluak keluar. Ini seandainya garis ini adalah tubuh kita, maka tulangnya itu patah di dalam atau fraktura tertutup, patahnya berada di dalam. Kemudian lordosis. Oke, lordosis itu tulang belakang membengkok ke dalam. Ini ya, membentuk seperti ini. Dia seperti itu ya, itu lordosis. Tulang belakangnya. Skoliosis, dia tulang belakangnya seperti ini. Mereng. Oke, skoliosis. Tulang belakangnya berbentuknya seperti ini. Oke. Di sini perhatikan dulu. Di sini kan seharusnya normal nih, normal lurus, tetapi dia membentuk bengkokan seperti ini. Itu yang disebut skoliosis. Kemudian yang ketiga kifosis. Kalau kifosis itu bagian atas agak bungkuk, dia bungkuknya gini. Mungkin kita kebiasaan membawa benda-benda berat di punggung gitu. Jadi bagian atasnya seperti ini. Jadi itulah kifosis. Yang berikutnya rahitis. Biasanya ini terjadi karena kurangnya vitamin D dominannya dan kurangnya asupan sinar cahaya matahari yang baik, ya kan? Karena untuk tulang ini biasanya di anak-anak kaki berbentuk seperti huruf O atau V. Itu rahitis. Berikutnya otot. Apa sih otot itu? Otot itu seperti daging yang menempel di tulang kan gitu. Kemudian karakteristik otot, kontraktibilitas, yakni kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau berkontraksi. Jadi di sini kemampuan otot mengadakan perubahan mau pendek atau normal manjang lagi dari ukuran semula. Ekstensibilitas, yakni kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Kalau ini tadi memendek, ini memanjang. Kontrabilitas sama ekstensibilitas. Yang terakhir elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Otot kembali ke ukuran semula disebut dalam keadaan relaksasi. Itu karakteristik otot. Berikutnya, otot sinergis, yaitu kerja otot. Otot sinergis yaitu dua otot yang kerjanya bersamaan. Misalnya otot antar tulang rusuk bekerja sama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada.
bersinergis, dia bekerja sama artinya ya. Dan berikutnya otot antagonis, yaitu dua otot yang kerjanya berlawanan, otot bisep dan trisep ketika meluruskan dan membengkokkan lengan bawah. Berikutnya macam-macam otot, terdiri dari 3 otot polos, otot luri atau rangka, otot jantung. Otot polos. Oke. Otot polos ini biasanya terdapat di daerah lambung, kan gitu. Otot luri ini daerah dahi, leher, apa lagi ya? Leher, kaki, daerah bawah tuh kaki. Kemudian berikutnya otot jantung, itu terdapat di jantung. Berbeda ya strukturnya, bentuknya ya. Perhatikan. Otot polos sifatnya otonom, bekerja di luar kesadaran kita. Oke, seperti lambung dia meremas-remas ketika makan, kan? Itulah otot polos. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran ketika kita menggerakkan leher, menggerakkan kaki. Itu di bawah kesadaran kita. Sedangkan jantung bekerja di luar kesadaran karena dia terus memompa. Kita nggak sadar bahwa dia memompa, kan gitu. Memompa darah. Oke, ini ya kita lihat di mana di seorang pelari. Oke, seorang pelari atlet lah intinya kan, dia memiliki otot di daerah kakinya yang harus dijaga kuat. Begitu juga di sini ada motor neuronnya, nukleusnya, fiber bundlesnya, miofibrilnya yang terdapat di daerah tadi otot paha. Oke, di sini juga ini terdapat dari miofibril, yaitu myosin aksin untuk sebagai asam amino anti ini supaya dia dominan kena ada salah satu penyakit yaitu asam urat yang berhubungan sama otot gitu. Itu karena penumpukan di daerah otot. Oke, kemudian ini ketika relaksasi, otot masih panjang, memanjang dia ke arah kanan, ke arah kiri, berelaksasi. Kemudian yang berikutnya, ketika dia mengalami kontraksi, dia memendek. Dia mengikatkan gitu, dia bergabung kan. Nih, bergabung ya kan? Gitu. Jadi kalau dia berelaksasi, dia memanjang, masih panjang, sedangkan berkontraksi, dia memendek. Gangguan pada otot. Yang pertama, kejang otot atau kram karena lelah. Kedua, stiff kaku leher. Kemudian ketiga, tetanus, kejang otot karena toksin bakteri Clostridium tetani. Yang berikutnya, miastenia gravis atau lemah otot. Kemudian hernia, otot dinding perut lemah, usus melorot ke bawah dan masuk ke rongga perut. Kemudian hipertrofi, otot membesar karena aktivitas berlebihan. Oke, mungkin itu saja latihannya, yaitu adalah pertama, catat materi yang sudah dijabarkan dalam video ini. Tulis di buku catatan yang sudah disampul dengan kertas sampul warna putih, bisa menggunakan kalender bekas. Hasil catatan dikumpulkan saat luring. Saat luring atau evaluasi pembelajaran ya nak ya. Kedua, tugas keterampilan KI 4 yaitu membuat video menjelaskan satu penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak pada manusia. Bebas pilih satu penyakit apa saja yang berkaitan dengan sistem gerak pada manusia. Penjabaran di dalam video tersebut, kalian yang harus tampil ya, menjelaskan atau mempresentasikan ya. Pertama, nama penyakit, nama penyakit atau kelainan pada sistem gerak manusia apa? Diceritakan yang disebutkan, kemudian ciri-ciri gejalanya bagaimana, penyebabnya apa, pencegahan jika masih gejala. Jadi kita tahu tuh, oh ya penyakit ini kita harus mencegahnya seperti ini. Kemudian penanganannya atau cara mengobatinya apabila sudah parah. Jadi kalau udah parah, bagaimana kita cara menanganinya atau cara mengobatinya. Kemudian dijelaskan dalam sebuah narasi penjelasan dengan nampak kamu menceritakan dalam video tersebut. Video yang sudah selesai dikirim ke tugas keterampilan KI 4 di e-learning madrasah. Jika tidak bisa diupload di e-learning, maka bisa diupload melalui link berikut: https://bit.ly/tugas KI 4. KI 4. Ini bisa diklik sebenarnya, cuman
Itu nanti Umi apakan di e-learning-nya. Oke? Perhatikan ya nak ya, ini tugasnya. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Tetap jaga kebersihan sebagai cermin perilaku hidup sehat dan selalu berdoa. Oke? Itu selalu dicamkan ya nak ya. Oke, salam sayang dari Umi. Alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.